Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dengan kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerahkan prasyarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Benar yang mendengar barusan, aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Duduklah, saya datang kemari kalau ada berita penting yang Aisyah sampaikan. Kita apa itu ya? Saya mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kita memproklamasikan sekarang? Tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan proklamasi tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kan kita memang tidak boleh berjabat. baiklah kalau begitu kita permisi. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22.00, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Sairul Soleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Waalaikumsalam, ada apa ini? Malam ini juga gimana revolusi? Kita harus merebut kekuasaan. Iya Bu, kami siap. Iya, siap. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Inilah, itu sekarang langsung menuju esok hari. Sudahlah, ini sudah malam. Sudahlah, tak ada belum. Mari duduk dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lagi pula, mengapa Anda meminta Soekarno melakukannya dan tidak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita sendiri? Kenapa kita tidak mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita sudah dibanding dengan kekuatan Jepang itu tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Mari kita kerjakan teks proklamasi itu. Benar Bu, cepatlah. Malam ini Bu, malam ini. Sudah, ini sudah malam. Tidak baik ada semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan banyak korban jiwa lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk memproklamasikan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa ke suatu tempat lalu kita didik mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Kemana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudarto Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum, Darwis. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan
proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan? Tentu. Saya akan menempatkan kepada tempat aman. Nanti saya pakai rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 tepat bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tepat 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Mari Bung Hatta ikut kami. Kemana harus pergi? Lagi pula Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melakukan. Karena tentara Jepang di Jawa masih hidup. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung Anda harus tetap ikut. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ya, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno sedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekali juga. Apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian, jika aku punya istri dan anak yang masih kecil, gimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa pihak orang? Untuk kita sering minta salah kalian. Ini Mas. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan kuda buntut? Saya akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau disuruh aku. Kalau kalian ingin membawa aku, bawa mereka juga. Baiklah, Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Iya, mereka bawa kemari. Mereka bawa kemari itu juga. Iya, kami. Sebenarnya ada apa ini? Bung, kami ingin Anda segera memproklamasikan Indonesia. Karena ini waktu yang tepat, Bung. Karena Jepang sudah menyerah, Bung. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu? Karena Jepang pasti akan memerdekakan kita, jadi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas daripada kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka ini kemerdekaan ini adalah hadiah dari Jepang, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Biarlah aku akan keluar untuk menemuinya. Bagaimana? Bisakah aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Kota PKI batal karena tak jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan aku bertemu kepada mereka. Baiklah, baiklah.
ada apa Subarjo? Kabar mengenai batas itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya benar Bung. Bukankah saya dan saya sudah pernah memberitahukan itu kepada Anda? Tapi saya belum percaya, Hatta. Benar Bung. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan proklamasi kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak akan bisa mengizinkan kita. Saya punya ide. Kita ke rumah Laksamana. Kami mengaku Anda malam-malam ini. Kita perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok hari. Itu kalau begitu saya sudah masuk ya dan pakai ruangan dengan saya dengan situasi. Terima kasih Pak Puri. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya Bu, bagaimana dengan hal-hal pemindahan kekuasaan dan lain-lain? Jakarta 17.805 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lantas, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Menurut saya terlalu banyak yang menandatanganinya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap. Lalu, kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 tanggal baik ada bagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sholat sehari semalam 17 rakaat. Bagaimana hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju. Setuju Bu, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? 10 Pak. Bagaimana? Setuju. Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, bagaimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju? Ini naskahnya Bu, mohon ditandatangani. Dia tolong perbanyak dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan atau peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu
ada naiknya dan ada turunnya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain selanggar dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikatkan tanah air kita. Bangsa kita mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka!